pembahasan kita yang kedua adalah pohon silsilah dari aircraft, di mana terdapat cabang-cabangnya. Ada dua hal yang besar, yaitu yang lebih ringan dari udara dan yang lebih berat dari udara. Nah, untuk membantu itu kita awali dari apa itu aircraft. Pertama, menurut Aneks 6 dan 7.3 Konvensi Chicago tahun 44 bahwa aircraft atau pesawat udara adalah mesin apapun yang dapat menggerakkan dukungan di atmosfer dari reaksi udara terhadap permukaan bumi. Yang pertama. Yang kedua, menurut Wikipedia, pesawat udara adalah kendaraan yang mampu terbang dengan mendapatkan dukungan dari udara yang melawan gaya gravitasi dengan menggunakan gaya angkat statis atau dinamis dari sebuah airfoil atau dalam beberapa kasus gaya dorong ke bawah dari mesin jet. Airplane atau pesawat terbang adalah pesawat udara yang bersayap tetap yang didorong ke depan dengan dorongan dari mesin jet atau baling-baling atau roket, bahwa pesawat itu dalam berbagai ukuran, bentuk, dan konfigurasi sayapnya. Kemudian menurut Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, bahwa pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Sedangkan pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri. Itu yang ketiga. Pengertian atau dari sumber yang ketiga. Nah, sekarang masuk ke sumber yang keempat. Menurut CASR 41, revisi 1, definisi dan abreviasi. Pada poin nomor 2A, pesawat udara adalah berarti perangkat yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan terbang di udara. Nah, sehingga dari keempat hal ini kita bisa konklusikan dari ini bahwa pesawat udara itu bisa kita ambil dari sekian itu adalah segala benda yang dapat bertahan di udara karena reaksi aerodinamis. Dan di sini saya kasih catatan, dan dibuat oleh manusia. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu aircraft yang lebih ringan dari udara, yakni balon dan airship. Ada yang free balon, ada yang kite balon. Balon adalah aerostat yang tidak bertenaga, tetap melayang mengapung karena ada daya apungnya yang diisi dengan gas. Memiliki keranjang, gondola, kapsul, dan dikantung di bawah. Balon mungkin bebas bergerak mengikuti angin atau ditambatkan ke suatu titik tertentu. Jadi maka disebut dengan kite balon atau dia masuk free balon. Ada 3 jenis utama balon. Balon utama yang panas, udara panas, atau Montgolfier, ini lebih murah dari operasionalnya. Kemudian balon gas atau Charlie Ray, ada gas hidrogen, ada gas batu bara, gas helium, kemudian amonia, metana. Kemudian Rosy Ray, jenis ini memiliki baik yang panas dan pemanas gas lifting di gas bagnya terpisah. Ini biasanya untuk jarak jauh. Nah, ini contoh yang kite balon atau yang free balon. Berikutnya yang akan kita bahas adalah airship. Airship jenis aerostat atau pesawat udara yang lebih ringan dari udara, daya angkat dari gas yang kurang padat, yang dapat menavigasi melalui udara di bawah kekuasaan dia sendiri. Jadi ada pengontrolnya atau kemudinya.
Nah, diklasifikasikan menurut metode konstruksinya menjadi 3, kaku atau rigid, contohnya Zeppelin, kemudian semi kaku atau semi rigid, contohnya Zeppelin NT atau Norgi, kemudian tidak kaku atau non rigid, contohnya adalah Goodyear. Ini contoh yang semi rigid, yang Norgi dari Italia. Kemudian berikutnya adalah yang contoh yang Goodyear tadi, yang apa namanya, yang banyak nih, yang banyak yang diproduksi. Kemudian ini adalah yang contoh yang kaku, yang rigid, Zeppelin. Di situ ada apa namanya, ada gondolanya, kemudian ada engine-nya, kemudian ada ini contoh Zeppelin yang pernah kejadian atau beberapa kejadian yang pernah terjadi. Nah, ini yang Zeppelin NT yang modern, modern airship. Berikutnya yang modern airship juga. Ini dipakai untuk tour biasanya. Maka inilah bahasan kita tentang lighter than air, contoh balon dan airship. Baik. Nah, bahasan yang keempat ini kita membicarakan mengenai heavier than air, aircraft yang heavier than air, yang lebih berat dari udara, yaitu roket, airplane, jet lift, ornithop, kite, rotary. Nah, yang terbaru adalah Really Fly dengan model seperti ini. Kemudian ada model yang lain yang seperti ini maupun yang seperti ini. Bisa diakses di internet. Yang pertama adalah roket. Otomatis roket ini ada yang cair dan ada yang padat. Prinsipnya kenapa bisa meluncur karena ada hukum Bernoulli di situ. Ada pipa Bernoulli-nya dengan prinsip Bernoulli. Oleh sebab itu, karena reaksi udara terhadap permukaan bumi, maka ketika ada pembakaran di situ, kecepatan akan naik dan tekanan akan di nozzle-nya akan besar. Oleh sebab itu dia akan melesat. Yang kedua adalah airplane. Airplane ini land plane, glider, seaplane, flying boat, float boat, kemudian amfibi. Nah, untuk land plane berarti dia hanya bisa mendarat di darat saja. Berikutnya glider. Glider ini berarti ditarik dulu untuk memperoleh kecepatan sehingga dia liftnya akan naik. Oleh sebab itu ketika di ketinggian yang dilakukan adalah to glide. Dengan glide itu otomatis sudut luncurnya akan mengakibatkan kecepatannya akan naik, liftnya akan naik. Karena rumusnya lift sebenarnya setengah rho L V kuadrat SCL. Itu pesawat glider. Berikutnya seaplane, flying boat maupun float boat. Yang pertama adalah flying boat. Flying boat berarti boat bodinya sebagai pelampung. Atau bisa kita definisikan apa itu flying boat, berarti bagian dari seaplane, airplane. Yang bodinya sebagai pelampung, contohnya adalah seperti ini. Contoh gambar di atas. Ini ilustrasi saja. Ini kenyataannya seperti ini. Jadi kita bisa bayangkan kesulitannya dalam merawatnya. Begitu pula pada yang float boat. Jadi ada floatingnya di kakinya. Nah, bisa mendarat hanya di laut. Nah, kalau bisa mendarat di darat, berarti kita sebut dengan amfibi, bisa darat, bisa laut. Bodinya maupun dia bisa landing menggunakan landing gear. Menggunakan landing gear, retractable landing gear. Ini contoh dari sudut yang lain, saat yang sama. Kemudian jet lift, ada stall, ada V-stall.
short takeoff landing, vertical short takeoff landing. Ini contoh pesawatnya, Harrier, Sea Harrier. Jadi hampir sama dengan Converti kali ya. Ini. Kemudian ornithop yang dibikin Ibnu Firnas di dalam dibuat pesawat dengan mengepekkan sayapnya. Ornithop sangat fenomenal sekarang ini, dipakai menyerupai binatang, burung atau yang lainnya yang lebih kecil lagi untuk mengintai. Berikutnya kite, termasuk dari aircraft. Nah, rotary yang pertama adalah auto gyro. Nah, auto gyro yang sayap putarnya tidak ada hubungan engine hanya untuk menarik atau mendorong pesawatnya sehingga kecepatannya itu mengakibatkan propellernya akan mengakibatkan mendorong pesawat atau menarik pesawatnya, sedangkan baling-baling atasnya itu adalah auto gyro mengakibatkan dia akan menghasilkan lift. Untuk helikopter, ini contoh tiga gambar ini adalah dari pesawat SPPIC, di mana PPIC punya Bell dan Airbus AC-135. Ini hanggar PPIC dan dipergunakan untuk latihan. Kemudian converti plane, jadi pada saat converti dalam kondisi ada landasan atau tanpa landasan, bisa vertical takeoff landing atau short takeoff landing. Ini contoh yang pesawat yang lain, yaitu Osprey, pakai untuk dropping barang, dropping pasukan, dan seterusnya. Nah, konverti yang lain menggunakan jet engine, berarti exhaust-nya dirubah ke arah belakang atau ke bawah, misalnya X-35 maupun Series dan pesawat-pesawat yang lain. Yang terakhir dari rotary adalah kompon, gabungan dari semuanya, dari mempunyai sayap panjang, sayap rentang, kemudian punya auto gyro, kemudian ada untuk mendorongnya atau menariknya menggunakan propeller untuk engine. Terakhir berarti kita sudah mampu membedakan dan mendefinisikan apa itu aircraft, airplane, helikopter, seaplane, dan seterusnya sesuai dengan posisinya masing-masing. Misalnya kita lihat di genealogical ini, misalnya airplane adalah aircraft yang lebih berat dari udara dan bersayap tetap, terdiri dari dan seterusnya. Berikutnya kalau kita seaplane adalah airplane yang mendarat di air, bagian dari aircraft yang lebih berat dari udara. Nah, monggo didefinisikan masing-masing, kira-kira caranya begitu. Misalnya flying boat berarti caranya ngelihat ke atas urutannya itu dengan bahasa masing-masing. Itu lebih enak dibandingkan kita niru bahasa yang lain. Begitu pula rotary adalah aircraft yang lebih helikopter misalnya adalah bagian dari rotary, yang sebuah aircraft yang lebih berat dari udara bersayap putar. Misalnya demikian cara memberikan. Nah, tambahan dari Annex 7 itu berarti kalau kita lihat tadi ada lighter than air maupun heavier than air, ada non power driven, ada power driven. Jadi ini untuk penambah informasi saja, tapi kenyataannya tadi itu sudah bahas. Begitulah cara membedakan dan mendefinisikan genealogical tree of aircraft. Semoga bermanfaat. See you next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.